Selamat datang kembali di podcast Halo Belu, persembahan bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Belu. Dan tentunya masih bersama saya Lia yang akan menemani seluruh pemirsa. Apa kabar seluruh pemirsa di rumah? Harapan saya semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat selalu. Baik seluruh pemirsa di rumah, akhir-akhir ini sangat marak kasus rabies atau penyakit anjing gila. Dan di Kabupaten Belu sendiri sudah ada kasusnya. Wow, cukup menakutkan bukan? Dan juga pada kesempatan ini karena maraknya kasus rabies di Kabupaten Belu sudah hadir bersama kita salah seorang narasumber kita yang akan memberikan penjelasan kepada kita terkait rabies sendiri. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan ini. Untuk itu langsung saya perkenalkan kepada pemirsa. Telah hadir bersama kita Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selamat sore Bapak Yos Sudarso Jami SPT. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Kabar baik-baik saja. Puji Tuhan, sehat ya Bapak ya? Sehat-sehat. Iya. Baik seluruh pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut, kita mau berkenalan dulu dengan salah seorang sosok orang yang berpengaruh di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Beliau adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Bapak, sebelum kita lanjut nih, saya mau tahu dulu nih, dari namanya Bapak saja nih, ada Jawanya ya. Bapak lahir di mana Bapak? Baik, nama ini pemberian dari orang tua. Oke. Jelasnya pasti orang tua, ya mungkin siapa-siapa. Saya lahir di kota Cimahi, salah satu bagian kota di Jawa Barat. Oke. Tepatnya 56 tahun yang lalu. Oke. Yaitu 18 Juli 1968. Nah, setahu saya Bapak ini orang NTT. Iya benar. Oke, bisa lahir di Jawa. Ya, nama boleh Jawa, Yos Sudarso, tapi Jami di belakangnya itu tetap ada. Itu menunjukkan kekhususan, oh ini orang NTT. Iya. Jadi saya lahir di sana, kebetulan Bapak bertugas sebagai prajurit saat itu. Oh, TNI Bapak? Ya, TNI dari unsur Kostrat, tugasnya di Batalion Armet 9 Pasopati. Seperti itu. Dan pendidikannya Bapak? SD dan SMP saya menyelesaikan di kota Cimahi. Setelah itu Bapak pensiun, maka Bapak kembali ke Wengapu, Sumba Timur, tanah kelahiran. Dan saya melanjutkan sekolah SMA dan menyelesaikannya di SMA Negeri 460 Wengapu. Iya. Setelah itu saya melanjutkan sarjana saya di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Nah, menarik nih Bapak. Kan kita tahu Bapak SPT, Sarjana Peternakan, Ya. di Undana ya Bapak? Ya, di Undana. Nah, pertanyaan saya Bapak, di antara begitu banyak jurusan, kenapa Bapak memilih untuk menjadi melamar di jurusan peternakan? Baik, jadi saat itu di Universitas Nusa Cendana itu ada 5 fakultas. Iya. Fakultas Keguruan, Fakultas Non-Gelar Teknologi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Yang kami dengar saat itu adalah NTT itu gudang ternak. Dan kebetulan waktu di Wengapu, Sumba Timur itu banyak ternak. Banyak ternak. Sehingga ya diskusi kecil-kecilan dengan teman-teman kelas bilang, kita ini tes ke Fakultas Peternakan. Iya. Supaya nanti pulang kita bisa urus ternak-ternaknya kita. Kebetulan di rumah juga ada kerbau, ada sapi, ada babi, ada kambing, lengkap. Jadi ada baiknya kita kuliah situ supaya lebih mendalam. Maka masuklah saya di Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan. Nah, Seperti yang tidak akan tahu bahwa sekarang ya. menjadi seorang kepala dinas. Nah, Bapak sebelum kita lanjut, bagaimana dengan jenjang karir Bapak? Menjadi seorang ASN, akhirnya menjadi ASN di Kabupaten Belu. Silakan, Bu. Baik, awal ceritanya selesai kuliah itu saya bekerja di NGO luar negeri yaitu Plan Internasional. Lalu pada tahun 97 saya mengikuti tes pegawai. Pada saat itu masih dikenal pegawai pusat dan daerah. Iya. Saya memilih pegawai pusat saat itu. Lalu setelah perjalanan kami yang pegawai pusat dibagi di setiap kabupaten. Jadi mulai dari Flores, Alor, lalu Daratan Timur, dan saya yang mendapat jatah di Kabupaten Belu. Iya. Maka berangkatlah saya ke Kabupaten Belu ini menjadi pegawai dengan status saat itu sebagai
pegawai daerah pusat di perbantukan, DPB istilahnya. Dan karir saya mulai di Bapeda Kabupaten Belu saat itu. Selanjutnya sampai dengan tahun 2006 saya dipindahkan, dimutasi ke Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, dan saya berkarir 10 tahun lamanya sampai dengan 2016. Pada saat otonomi daerah, Undang-Undang UU 23 tahun 2004 itu, kami dialihkan statusnya dari pegawai daerah ke provinsi. Dan saya dilantik sebagai Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kota Kupang. Berarti harus kembali ke Kupang ya? Kembali ke Kupang lagi gitu. Namun karena istri dan anak-anak saya ada di Belu, dan kecintaan saya terhadap Belu, maka saya minta kembali ke Belu. 2 tahun berselang, saya kembali ke tanah air Belu ini, dan saya ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Selama 2 tahun sebagai staf, saya dilantik lagi menjadi Kepala Bidang Dinaker Trans. Selanjutnya 2021 kemarin, saya dilantik sebagai Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada saat itu juga Pak Bupati memberikan kepercayaan saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas sampai dengan Maret 2024 kemarin. Selanjutnya beliau mempercayakan saya menjadi Kepala Dinas di Peternakan dan sudah gabung dengan Perikanan. Jadi sekarang namanya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Seperti itu. Dan akhirnya sekarang menjadi seorang Kepala Dinas atas kepercayaan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Baik seluruh pemirsa di rumah, cukup menarik ya sosok seorang Bapak Yos yang kita kenal sebagai seorang Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Belu. Nah Bapak, kita kembali lagi ke topik kita, bahaya waspada penyakit rabies. Seperti yang kita tahu, anjing ya Bapak, anjing ini adalah hewan peliharaan. Mungkin bisa diceritakan Bapak, hewan-hewan apa saja yang bisa membawa virus ini dan bagaimana penularannya? Baik, terima kasih. Jadi begitu kita dengar kata rabies, tentunya kita akan berpikir kepada hewan-hewan penular rabies. Orang biasa singkat itu HPR, secara hewan penular rabies. Ada beberapa hewan penular rabies yang kita kenal. Yang pertama anjing, yang kedua adalah monyet atau kera, yang ketiga itu kucing, dan yang secara di luar itu ada juga kelelawar. Inilah hewan-hewan penular rabies yang ada di dunia ini, dan memang dari seluruh penular rabies ini yang memuncaki atau yang paling tinggi itu adalah hewan anjing dibanding monyet maupun kucing, apalagi kelelawar. Seperti itu. Walaupun hewan peliharaan, ternyata masyarakat kita memelihara hewan anjing ini tidaklah sebaik yang diharapkan. Biasanya dilepas, lalu dia berkeliaran. Memang orang tua bilang begini, Pak, kalau anjing diikat itu tambah jahat, tambah galak. Dan memang seperti itu, karena anjing tidak bersosialisasi. Tidak bebas. Tidak bebas. Namun, ada juga anjing-anjing yang dibiarkan berkeliaran, bahkan jauh dari rumahnya atau tempatnya. Dan anjing itu akhirnya menjadi liar. Seperti itu. Pertanyaan sekarang, bagaimana rabies itu bisa ada di anjing? Oleh karena, sesuai dengan hasil penelitian dan kajian yang ada, oleh karena anjing ini sering dibebas liarkan, dia mengkonsumsi makanan yang sifatnya sudah basi, bahkan sudah bangkai dan sebagainya, ternyata itu membentuk bakteri yang ada di tubuhnya, khususnya di bagian mulutnya. Dan bakteri itu setelah lama mengendap, dia akhirnya menjadi sebuah virus, yang virus itu cukup berbahaya bagi anjing itu sendiri, maupun orang lain yang makhluk hidup yang lain yang bergerak, seperti contohnya manusia. Itulah yang mengapa rabies itu sudah mulai ada di dunia ini. Oke, baik Bapak. Dan seluruh pemirsa di rumah, menarik ya topik ini Bapak. Nah kembali lagi Bapak, bagaimana cara penularannya?
setelah virus itu ada di dalam tubuh si anjing, di bagian mulut ya terutama. Ya. Baik, jadi rabies ini dia menular tidak melalui angin, air dan sebagainya, tidak. Dia menular hanya melalui gigitan. Jika sudah tergigit, maka penularan itu akan berjalan. Dan kenapa disebut dengan rabies? Karena dia menyerang susunan saraf otak manusia. Seperti itu. Jadi kalau orangnya pola penularannya itu adalah melalui gigitan. Anjing dengan anjing, atau anjing dengan kucing, dengan monyet, atau anjing dengan manusia. Dan jadi terjadi selama ini seperti itu, kasus gigitan. Jadi tidak ada istilah penularan lewat udara, lewat makanan, tidak. Dia harus melalui gigitan. Iya Bapak, baik Bapak dan seluruh pemirsa di rumah, ini informasi yang menarik ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu bisa lewat angin, lewat udara, padahal lewat gigitan. Ya, lewat gigitan. Nah, kembali lagi ke topik Bapak, rabies atau penyakit anjing gila ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa anjing ini atau binatang ini sudah tertular virus ini? Dan kalau sudah menggigit manusia, bagaimana juga kita bisa tahu bahwa si manusia ini atau makhluk hidup yang bergerak ini sudah tertular? Baik, yang penting pertanyaan ini sangat menarik untuk kami. Jadi ada beberapa tanda fisik pada anjing yang sudah terkena rabies. Iya. Masa inkubasi anjing yang terkena rabies itu begitu hari pertama terkena gigit, dia mengalami fase perubahan selama 14 hari. Pada 14 hari itu ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, dia sudah sering mencari tempat yang istilahnya dingin. Tempat yang dingin yang dimaksudkan itu ada naungan, agak gelap, dan dia akan menyendiri di situ. Itu yang kedua, dia sering menyendiri di situ. Namun jika ada, dia akan takut juga dengan suara, dengan bunyi-bunyian itu dia akan terganggu, dia akan agresif. Nah, sifat agresif inilah yang cukup berbahaya karena dia akan menyerang benda apapun, dia menggigit benda apapun. Bahkan orang yang bergerak seperti manusia pun dia akan menggigitnya. Kadang dia mencakar dinding atau pintu. Tidak terkontrol. Nah, seperti itu. Lalu dia juga takut terhadap cahaya. Jadi kenapa saya katakan tadi di tempat dingin yang naungan itu kan dia takut cahaya. Anjing rabies kalau kena cahaya, istilahnya badannya itu menjadi seperti meriang begitulah. Nah, lalu dia, yang berikut tanda yang khas itu adalah banyak mengeluarkan air liur. Air liurnya itu kelihatan bening dan dia agak kental, dan di bagian bibirnya itu basah, selalu basah itu. Lalu biasa juga tubuhnya sudah mulai kurus karena dia tidak suka makan lagi. Tidak suka makan, mulai kurus. Dan yang terakhir dia kelihatan nampaknya tubuhnya sudah kurus seperti itu. Nah, itulah beberapa tanda-tanda yang dimiliki oleh anjing yang sudah terkena rabies. Seperti itu. Jadi keadaan yang kondisi gelap, yang dan sebagainya kita juga bisa hindari. Apalagi kalau malam hari, sore hari itu yang anjing ini sering menyerang seperti itu, atau pagi dini hari seperti itu. Lalu bagaimana dengan untuk manusia yang sudah kena rabies? Manusia yang kena rabies dan tidak divaksin itu ada masa 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Tergantung dari kekuatan fisik manusia itu sendiri. Seperti itu. Namun jika pada fase untuk dia sampai tiba saatnya rabies itu sudah menyerang susunan saraf otaknya, maka hal pertama yang dia rasakan adalah rasa demam. Demam yang berlebihan. Tidak seperti demam yang biasa atau panas dan sebagainya, itu demamnya agak berlebihan. Dan dia merasa tidak nyaman. Lalu selain demam timbul rasa mual. Dia rasa mual, ingin memuntahkan sesuatu, tapi sesungguhnya tidak ada yang ingin muntahkan. Tapi rasa mual itu mulai ada dalam tubuhnya. Nah, setelah itu, dari semua itu, jika kita berikan air, dia seperti takut. Padahal dia haus, dia ingin sekali minum. Karena siapapun manusia kalau tenggorokannya kering, kan ingin minum. Begitu dia mau ambil air, dia mulai takut. Lakukan itu. Dan dia pun mulai sama, takut cahaya. Angin juga salah satunya, itu yang dia takuti. Dan ada juga manusia yang
permisi dia liurnya juga berlebihan. Bahkan ada yang lebih berat dari itu, manusia itu pada fase yang istilah dia sudah mau meninggalkan dunia ini, dia melonglong seperti anjing. Ada beberapa kasus videonya itu dia melonglong seperti anjing. Aduh. Dan yang jelas namanya kena virus rabies ini sudah sulit disembuhkan. 99,9% itu tidak mendahului Tuhan. Tapi dari secara klinis penyakit dia tidak sulit untuk disembuhkan. Itulah bahayanya rabies. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Ini semoga pemirsa di rumah juga bisa menyimaknya dengan baik karena sangat penting. Karena yang kita tahu bersama, Kabupaten Belu ini sudah ada kasusnya Bapak. Siap, ada 2. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak sudah ada di mana, di kecamatan mana, dan berapa kasus yang terjadi Bapak anjing rabies ini sudah ada berapa ekor? Baik, awalnya rabies itu muncul di Kabupaten Belu. Iya. Itu di dusun Wekabo ke desa Naikasa, Kecamatan Tasbar, di mana anjing menggigit anjing. Dan setelah dilaporkan oleh pemiliknya, kami melakukan investigasi. Anjing yang menggigit itu dan yang tergigit itu ternyata positif rabies. Setelah jaringan otaknya kami ambil dan kirimkan ke Balai Besar Veteriner Denpasar. Di situ kami mendapatkan hasil positif. Disitulah awal mula rabies itu ada di Kabupaten Belu. Walaupun saat itu sebenarnya kejadian itu sudah ada di TTS dan Malaka. Lalu kami melakukan istilahnya isolasi di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Malaka dengan TTU. Tapi itu tadi munculnya di Wekabu Naikasa. Dan ini yang ingin kami jelaskan bahwasannya pola penyebarannya itu tidak terpola dengan baik. Di mana saja dia bisa berada, anjing rabies itu. Lalu kasus yang pertama sekali meninggal manusia oleh karena rabies itu ada di Desa Maumutin, Kecamatan Raihat. Itu seorang ibu, dia terkena gigitan, namun dia tidak divaksin. Jadi dia menggunakan obat merah saja dan dinyatakan sudah sembuh. Walaupun pada saat itu petugas minta untuk divaksin. Dia mengatakan tidak, ini lukanya sudah sembuh. Jadi dia tidak begitu. 3 bulan kemudian gejala itu muncul. Dia bawa ke rumah sakit sini dan sebelum meninggal besoknya malam itu dia menunjukkan gejala rabies. Maka itulah kasus pertama orang meninggal karena rabies di Kabupaten Belu. Dan kasus kedua yang baru kemarin terjadi di Desa Rafael, Dusun Motasokon, itu pun demikian. Dia tergigit, tapi dia tidak mau melaporkan. Walaupun pada saat itu petugas puskesmas dan petugas puskeswan di Dinas Peternakan begitu mengetahui lalu membujuk orang tersebut untuk dia dilakukan vaksin. Tapi tidak mau, dan setelah 2 bulan kemudian gejala itu sudah sampai ke tubuhnya dan akhirnya dia meninggal. Itulah kasus kedua menyangkut kematian oleh karena penyakit rabies. Dan inilah sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya rabies itu begitu tergigit dia tidak langsung mati, tapi dia akan melakukan perjalanan sampai akhirnya dia mati jika itu tidak divaksin. Seperti itu. Baik Bapak, cukup menarik ya Bapak terkait rabies ini. Dan yang kita tahu bersama bahwa rabies atau penyakit anjing gila ini kalau sudah masuk di satu wilayah, sudah pasti itu akan selamanya di situ, tidak akan hilang. Dia akan endemis. Dan seperti yang tadi Bapak katakan bahwa sangat mengerikan juga, 99% akan berpulang mati. ke Untuk itu Bapak mungkin bisa dijelaskan kalau terkena gigitan kepada manusia itu gejala apa yang dimunculkan dari seorang manusia itu dan cara mengatasi hingga virus itu apakah bisa untuk tidak tersebar ke saraf. Kan tadi Bapak bilang paling kalau mendekati saraf biasanya lebih berbahaya. Jadi baik, bagi kita manusia ataupun orang yang tergigit rabies, hal yang pertama dilakukan yaitu mencuci bagian yang luka dengan sabun.
Kenapa orang bilang dengan sabun, Mas? Jadi karena itu kan lemak yang ada di bagian bekas gigitan. Dan itu dicuci dengan air mengalir. Lalu diurut oles-oles selama 15 menit agar virusnya tidak banyak yang masuk di situ. Walaupun kena gigitan itu pasti sudah ada yang masuk. Lalu tahap yang harus segera dilakukan yaitu Anda harus pergi ke puskesmas. Dan di Kabupaten Belu ini seluruh puskesmas sudah menjadi pusat center untuk penanganan rabies. Dan di situ disiapkan vaksin anti rabies bagi manusia, bahkan ada serumnya juga. Vaksin ini akan diberikan pada saat dia digigit, 3 hari kemudian, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Untuk hari ke-14 dan ke-21, itu biasanya kita lihat dulu anjing yang menggigit itu, begitu ada gigitan misalkan, penanganannya manusianya oleh puskesmas. Hewannya oleh kami puskeswan, pusat kesehatan Mas. Anjingnya ditangkap, dia diikat, kita lihat 14 hari kemudian. Kalau anjing itu mati, maka dia ada rabies. Tapi kalau anjing itu hidup, maka tidak ada rabies. Maka VAR yang dilakukan oleh puskesmas itu tidak perlu lagi vaksinnya itu tidak perlu hari yang ke-21 lagi dan seperti itu. Jadi pertolongan pertama itu harus ke situ. Kalau tidak divaksin, maka sulit. Vaksinnya kebetulan. Lalu apa itu dengan SAR? SAR itu serum anti rabies. Itu digunakan untuk gigitan yang dekat pertama bagian leher ke atas. Lalu bagian ujung jari dan bagian ujung kaki. Karena itu dekat dengan saraf yang langsung ke otak. Jika yang tergigit itu kena bagian itu, maka selain vaksin kami langsung berikan SAR untuk menghentikan perjalanan daripada virus itu sendiri. Setiap mereka yang kena VAR lengkap atau SAR lengkap, dijamin dia akan aman hidup. Dia tidak akan. Begitupun lalu dengan anjingnya bagaimana? Anjing itu pun tetap kita harus lakukan vaksin. Ada vaksin anti rabies untuk anjing. Yang umur vaksin itu ada umur 6 bulan, ada umur 1 tahun. 6 bulan yang dimaksud itu jika disuntik bulan Januari, bulan Juli nanti harus suntik kembali. Kalau yang 1 tahun disuntik Januari, maka Desember berikut dia harus disuntik kembali agar dia tidak terkena rabies oleh anjing yang rabies. Dan diyakin bahwasannya setelah mendapatkan vaksin, anjing itu pun tetap hidup aman walaupun tergigit oleh anjing yang rabies. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih juga untuk penjelasannya. Seluruh pemirsa di rumah sangat menarik penjelasan ini. Semoga bisa disimak dengan baik sehingga dalam keseharian mungkin bisa mengedukasi lagi kepada masyarakat yang lain. Baik Bapak, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa di Kabupaten Belu sendiri sudah ada kasusnya. Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Bapak Yos bersama jajaran di Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Belu ini, Bapak? Baik, terima kasih. Setelah adanya kejadian kasus rabies di daratan timur, khususnya mulai dari Timur Tengah Selatan, menyebar ke Timur Tengah Utara dan menyebar ke Malaka, pada saat itu pun kami sudah melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan, lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan itu kami bersama dengan pimpinan daerah dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wasi, dan Pak Sekda. Dan untuk penanganan awal yaitu kami melakukan pencegahan di wilayah-wilayah yang dekat dengan masuknya rabies itu. Pada awalnya kami melakukan pendataan terhadap jumlah populasi hewan penular anjing yang ada, penular rabies yang ada. Baik anjing, kucing, monyet. Pendataan yang bersama-sama dengan masyarakat. Pada saat melakukan pendataan, pada saat itu pun kami melakukan QA secara person maupun kelompok yang kami temui. Kami menjelaskan yang namanya penyakit anjing ini, penyakit gila ini kepada masyarakat. Agar berhati-hati, pemilik anjing kita data, karena selesai pendataan itu, maka kami melakukan tugas yang berikut yang kami lakukan adalah tahap ketiga, melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing yang sudah terdata. Memang ada beberapa permasalahan yang kami temui pada saat kami datang untuk melakukan vaksin, tuan rumahnya tidak ada. Sementara anjing ini kan untuk kami pegang
agak repot. Jadi sementara kami jauhkan. Ada juga anjing yang mereka bawa ke kebun. Ya. Karena banyak kan anjing di Kabupaten Belu ini atau seluruh NTT itu kan punya 2 tugas, menjaga rumah dan menjaga kebun. Gitu. Itu beberapa hal. Tapi kami tidak menganggap itu sebagai suatu masalah. Tapi kami tetap melakukan vaksinasi sesuai dengan jumlah yang ada di situ. Kalaupun nanti ada anjing yang belum tervaksin, maka kembalinya dari desa itu kami akan kembali lagi untuk melakukan penyisiran. Seperti itu. Jika ditemui kenapa rabies itu bisa ada, itu tadi. Karena pola penyebaran yang begitu kami sudah vaksin, contohnya wilayah Raimanuk, wilayah ini Nanai Duwesi, wilayah Tasbar yang badan. Wah, tiba-tiba munculnya di Tasbar bagian dalam. Tiba-tiba munculnya di Mamutin. Akhirnya kami berlomba dengan penyanyi itu. Nah, harapan kami adalah pemilik anjing mau melaporkan, ini loh anjingnya kami sekian, ini vaksin. Nah, itu yang diharapkan, sehingga penyebaran itu bisa diselesaikan. Lalu dari hal itu juga, pemerintah daerah juga menyiapkan dana untuk kami memberi vaksin 10.000 dosis dengan APD dan biaya operasional untuk teman-teman yang melakukan vaksin, karena petugas kita di sini hanya 30 orang. 30 orang dari jumlah 81 desa yang cukup luas, dengan populasi anjing yang mencapai, populasi hewan penular rabies ini sampai dengan 27.000 lebih, sementara anjingnya ada 23.000 lebih. Dan 30 orang ini harus berlomba-lomba untuk melakukan vaksin pencegahan. Itu tahap pencegahan. Kalau penanganan itu tadi yang dilaksanakan oleh puskesmas. Jadi begitu ada informasi dari pihak yang menyampaikan bahwa saya tergigit anjing, maka tugas dinas peternakan menginvestigasi hewannya, tugas dinas ini kesehatan melakukan penanganan kepada manusianya. Baik. Itu yang telah kami lakukan sampai dengan saat ini, dan kami juga bekerja sama dengan IHSP, sebuah lembaga yang bekerja sama dengan Indonesia, melakukan kampanye anti rabies di sekolah-sekolah, dan saat ini masih tetap berlangsung SD, SMP maupun SMA, kelompok-kelompok masyarakat, dan kita juga sudah memiliki namanya Kasira, kader siaga rabies. Di beberapa, ada 5 desa dan 1 kelurahan, dan kami akan terus bentuk lagi agar seluruh masyarakat kabupaten ini bisa tahu bahaya penyakit rabies. Dan terakhir tanggal 3 dan 4 kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan yang disiasati oleh ASP dengan Timor Leste, khusus membahas bagaimana pencegahan penanganan rabies di daratan timur. Karena di Timor Leste sendiri sudah menelan korban, yaitu 1 orang di Oikusi dan 1 orang lagi di Bobonaro. Sehingga dari hasil pertemuan itu disepakati untuk hal pertama kita sama-sama melakukan pencegahan dan penanganan rabies. Kedua, kita sepakati untuk tidak melalu lintaskan ternak hewan itu, artinya bawa kiri kanan. Jadi kan rabies itu karena dibawa oleh manusia anjingnya ini. Ceritanya seperti yang macam di Soe, itu kan sebuah kampung yang istilahnya kampung yang jauh dari jalan. Kalau mau rabies mau masuk ya di kota Kupang, karena jalur pelabuhan dari Polres dekat. Kenapa bisa sampai di Soe? Lalu di Belu juga kok tiba-tiba ada di Mamutin, tiba-tiba ada di sana. Nah, itulah pola penyebaran yang tidak itu. Itu beberapa hal yang kita lakukan penanganan, dan melalui regulasi pun pemerintah Kabupaten Belu sudah membuatkan surat edaran, termasuk instruksi dari Bupati untuk beberapa hal. Yang pertama, pendataan ternaknya, vaksinasinya, lalu tidak melakukan lalu lintas ternaknya, tidak mengkonsumsi anjing yang kena rabies. Seperti itu, karena ya kita tahu bersama bahwasannya di Kabupaten Belu ini atau Daratan Timur, anjing itu sudah seperti ternak, dikonsumsi secara bebas seperti itu. Mungkin itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan salah satunya informasi itu melalui broadcast ini. Terima kasih untuk protokol karena sudah membantu kami untuk memberikan informasi. Dengan ini, dengan RRI pun, dengan media massa dan beberapa yang telah kita laksanakan untuk informasi yang ada. Demikian.
terima kasih untuk penjelasannya seluruh pemirsa di rumah. Harapannya juga ya, semoga kita juga bisa membantu pemerintah Kabupaten Belu, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu untuk membantu mengantisipasi agar jangan sampai ada masyarakat yang terkena virus rabies ini. Nah Bapak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sudah sangat berusaha dan memaksimalkan kemampuan yang ada. Hambatan apa yang Bapak mereka mungkin alami di dalam menjalankan tugas ini, Bapak? Baik, yang jelas untuk sumber daya yang dimiliki itu tidak ada hambatan. Sarana prasarana penunjang pun pemerintah telah menyiapkannya dengan baik. Yang mungkin harus kita beberapa kendala yang di lapangan itu menyangkut tadi itu anjing yang dipelihara ini yang tidak diikat. Gitu. Jadi pada saat kami mau vaksin, anjingnya tidak ada di rumah. Ada juga sih masyarakat yang tidak terlalu peduli juga. Begitu kami datang, oh Pak itu anjingnya silakan ditangkap. Seperti itu. Tapi itu bukan bagian yang kami harus mengatakan, oh ini sebuah masalah besar. Karena namanya juga masyarakat, rabies ini memang sudah lama. Tapi untuk sampai di Kabupaten Belu hal yang baru. Maka kita tidak boleh berhenti untuk menyadarkan masyarakat. Jadi sesungguhnya tidak ada kendala yang sangat pragmatis yang harus kita takutkan. Dan tentunya harapan kita jangan panik dengan rabies ini. Kita harus tetap tenang sehingga kita dapat melaksanakan pencegahan ini, bahkan meminimalisir penyakit rabies ini dengan lebih baik. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya, dan harapannya kita seluruh masyarakat Kabupaten Belu, seluruh pemirsa yang di rumah juga membantu agar tugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu ini mulai berjalan lebih maksimal. Terima kasih. Yang terakhir Bapak, saran kepada masyarakat agar jangan sampai terkena rabies ini. Ya baik, terima kasih. Jadi karena rabies ini sudah mulai menyebar, merebak sampai dalam kota juga sudah ada. Oleh karenanya tadi beberapa tanda-tanda klinis dari anjing rabies itu bisa dilihat. Jika masyarakat agak ragu, silakan, kami sudah memiliki nomor call center yang bisa dihubungi. Dan terima kasih juga melalui protokol karena sudah menyebarkan juga nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi menyangkut anjing rabies itu. Dan kami juga merasa senang karena beberapa kejadian masyarakat melaporkan, Pak ini sepertinya anjing rabies, lihat dulu. Kalau kami lihat, ya benar itu anjing rabies. Artinya masyarakat sudah banyak yang tahu. Seperti itu, sudah banyak yang tahu, oh ini anjing rabies. Lalu kesadaran masyarakat yang berikut yang kami sangat respon baik adalah, Pak, telepon WA, Pak ini saya punya anjing ada 3-4 ekor, tolong divaksin dulu. Sesungguhnya itu sebuah kesadaran. Dan ini kami sangat berterima kasih kepada masyarakat. Dan saran kami, termasuk teman-teman yang ada di protokol sini, jika memiliki anjing, tolong sampaikan, Pak anjing kami belum divaksin. Sudah divaksin. Kalau sudah divaksin itu mantap. Akhirnya dia penyebaran itu akan terkendala dengan anjing-anjing itu sudah divaksin. Akan meminimalisir supaya jangan terus menyebar. Yang kita takutkan itu adalah bagaimana dia menggigit manusia. Oleh karenanya kami juga mengharapkan kalau jalan-jalan sudah agak gelap-gelap atau subuh-subuh, hati-hati juga dengan anjing-anjing yang di jalan. Dan kami juga minta masyarakat untuk mengikat anjingnya atau mengkandangkannya. Kalau ada rumah ada pekarangan pagar besi atau pagar, ya pagar, jangan dikeluarkan, anjingnya tetap di dalam. Seperti itu sehingga menghindari tadi penyebaran rabies itu sendiri. Baik, demikian. Terima kasih Bapak, dan tentunya seluruh pemirsa di rumah, semoga ini menjadi informasi yang baik untuk kita semua agar kita bisa jalankan sehingga Kabupaten Belu ini bisa aman dan tidak terkena penyakit anjing gila. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak untuk informasi dan kesempatan Bapak sore hari ini bisa berbagi informasi di podcast Halo Belu. Sehat selalu Bapak, semoga tugasnya juga tetap berjalan dengan baik. Salam untuk keluarga Bapak. Dan untuk seluruh pemirsa di rumah dan kita semua, harapan kami semoga
upaya pencegahan, pengendalian, dan juga pemberantasan penyakit menular rabies ini bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh masyarakat terhindar dari penyakit anjing gila untuk mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Terima kasih Bapak, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih seluruh pemirsa di rumah, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di channel YouTube bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Belu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.